Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan dan semoga kita bisa bertemu, bertatap muka kembali dalam pembelajaran di sekolah. Untuk kali ini, Ibu akan mencoba menjelaskan sistem endomembran. Ini adalah kelanjutan dari struktur sel yang masih di bab 1. Jadi ini sistem endomembran. Pengertian dari sistem endomembran di sini adalah berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer segmen-segmen membran yang berupa vesikula-vesikula. Vesikula di sini adalah kantong-kantong ya. Kantong-kantong itu berasal dari badan Golgi. Kalau kalian masih ingat struktur sel terdiri dari bagian-bagian yang berupa organel-organel sel. Nah, dibaca lagi ya kalau misalnya kalian masih belum memahami. Nah, sebelum kita masuk ke sistem endomembran, kita lihat dulu ini gambar dari membran plasma. Jadi sebelum memulai, kalian harus memahami terlebih dahulu struktur dari membran plasma ini. Kita lihat bagian sebelah kanan ya, ini ada dua tumpukan, itu namanya adalah fosfolipid. Yang berwarna merah kecil bulat itu adalah fosfat, dan yang di ujungnya yang melekat padanya yang berwarna kuning itu adalah lipid. Jadi dia merupakan gabungan dari fosfo dan lipid sehingga disebut fosfolipid. Fosfolipid terdiri dari dua bagian, di atas dan bawah, sehingga lapisannya menjadi dua, sehingga disebut lapisan ganda fosfolipid atau fosfolipid bilayer. Kemudian lihat yang berwarna biru. Nah, ini adalah protein. Protein yang seperti ini yang melekat pada dua lapisan fosfolipid bilayer itu disebut protein kanal atau protein integral. Sedangkan protein yang hanya melekat pada satu sisi dari fosfolipid disebut protein permukaan atau protein periferal ya. Kemudian lihat bagian hijau ini adalah glikolipid, karena di bawahnya ini yang ekornya fosfolipid tadi adalah lipid, kemudian dia melekat membentuk struktur di atasnya yaitu kelompok dari karbohidrat sehingga disebut gabungannya disebut glikolipid. Sedangkan yang berwarna biru di atas nih itu adalah protein bergabung dengan karbohidrat sehingga disebut dengan glikoprotein, gliko dan protein. Kemudian struktur yang melekat langsung dari kepala nih yang berwarna hijau sini Ibu tandai itu adalah karbohidrat gitu. Kemudian yang spiral ini, nah ini adalah protein transmembran atau struktur helix. Pada sistem endomembran, protein integral ini sangat berperan dalam proses transfer zat dari luar ke dalam sel. Selanjutnya ya, bagaimana transport membran terjadi? Jadi ada mekanismenya. Yang pertama, transport pasif. Transport pasif ini merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Jadi dia tidak memerlukan energi, dia terjadi karena konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel itu berbeda. Karena perbedaannya, dia dengan mudah mengalir dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Contohnya adalah peristiwa difusi. Difusi di sini pengertiannya adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, dan gas cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Contohnya peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Difusi ini ada dua cara. Pertama, difusi yang dipermudah oleh saluran protein dan difusi yang dipermudah oleh protein transport. Difusi yang dipermudah oleh saluran protein ini maksudnya adalah untuk memasukkan molekul yang berukuran besar seperti asam amino dan glukosa serta ion itu agar dapat melewati membran ganda fosfolipid. Ya.
Protein yang biasanya membentuk saluran ini adalah protein integral. Tadi protein integral adalah protein yang melekat pada dua lapisan fosfolipid bilayar. Ya. Kalian lihat di gambar. Ya, ini bagian luar sel dan ini bagian dalam sel. Bagian luar sel memiliki banyak sekali konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Dia akan dengan mudah masuk ke dalam sel dengan konsentrasi yang rendah, melewati lapisan lipid bilayer. Nah, ini yang dimaksud dengan difusi. Dia akan berpindah dengan mudah tanpa memerlukan energi, sehingga sel yang membutuhkan zat dari luar itu dapat dengan mudah mengambilnya. Kemudian difusi yang kedua adalah difusi yang dipermudah oleh protein transport. Protein transport di sini dia memasukkan molekul polar yang berukuran besar juga seperti asam amino dan glukosa, ion yang tertahan oleh membran ganda fosfolipid dengan membentuk saluran yang dibentuk oleh protein. Protein yang biasanya membentuk adalah saluran protein integral. Saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik dan kimiawi. Yang kedua adalah osmosis. Transport pasif yang kedua ini adalah osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut air dari larutan dengan konsentrasi rendah hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput selektif permeable. Jadi kalau tadi difusi adalah perpindahan molekul ion dan gas, kalau osmosis ini adalah perpindahan konsentrasi yang dilakukan oleh pelarut atau yang disebut dengan air. Osmosis, pada peristiwa osmosis itu tidak lepas dari pengertian hipotonik dan hipertonik. Larutan hipotonik ini maksudnya adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah, sedangkan larutan hipertonik itu memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Jadi bisa diibaratkan larutan hipotonik itu adalah larutan encer, berarti dia banyak mengandung air dibanding zat yang terlarut di dalamnya. Sedangkan larutan hipertonik adalah larutan pekat, yang berarti memiliki zat terlarut yang lebih tinggi dibanding pelarutnya. Sedangkan larutan isotonik itu memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama antara zat terlarut dengan zat pelarut. Contoh peristiwa osmosis itu adalah air laut, yang meskipun memiliki beragam jenis zat terlarut di dalamnya, molekul airnya akan tetap bergerak ke larutan gula yang konsentrasinya sangat tinggi. Demikian. Jadi pada sel tumbuhan dan sel hewan itu ketika diletakkan pada larutan hipotonik dan hipertonik itu akan berbeda peristiwa. Contohnya misalnya sel tumbuhan diletakkan pada larutan yang hipotonik, dia akan mengembang turgid selnya, tapi tidak akan menyebabkan perpecahan pada sel tumbuhan karena kalian tidak pernah melihat daun yang tiba-tiba pecah. Tapi dia kelamaan kalau diletakkan dalam larutan hipotonik yang berarti larutan encer, dia akan mengembang, kemudian dia akan layu dan mati. Sedangkan larutan hipertonik, kalau sel tumbuhan diletakkan pada larutan hipertonik, dia akan mengalami namanya plasmolisis. Membran selnya akan mengembang dan memisah. Larutan hipertonik kalau sel tumbuhan diletakkan di larutan hipertonik, membran plasmanya akan terlepas dari dinding sel sehingga dia mengkerut. Nah, itu namanya plasmolisis pada sel tumbuhan. Sedangkan kalau pada sel hewan contohnya sel darah jika ditaruh di larutan hipotonik, dia akan mengembang dan akhirnya pecah yang disebut dengan lisis. Sedangkan sel hewan, contohnya tadi sel darah dimasukkan ke larutan hipertonik, misalnya larutan garam dengan konsentrasi 20%, apa yang terjadi pada sel darah tersebut? Sel darah tersebut akan bagaimana? Akan mengkerut dan yang disebut dengan krenasi. Ya, jadi istilah plasmolisis, krenasi, turgid, kemudian lisis itu nanti kalian catat ya, karena tidak ada di slide ibu. Oke, selanjutnya
Tadi transport pasif tidak memerlukan energi dalam perpindahan konsentrasi zatnya. Yang kedua ini adalah transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi sehingga dia memerlukan energi. Energinya adalah ATP, adenosin trifosfat. Ya, kalau di transport pasif dia perpindahan konsentrasinya tidak memerlukan energi. Tapi transport aktif dia harus memerlukan energi. Kenapa? Karena dia melawan gradien konsentrasi. Transport aktif terdiri dari pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma dan juga menggunakan energi. Pompa ion ini contohnya adalah pompa natrium dan kalium pada sel hewan. Sel hewan itu memiliki konsentrasi ion K plusnya lebih tinggi dari ion Na plusnya. Na plusnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan itu akan mempertahankan konsentrasi ionnya dengan cara melawan gradien konsentrasi dengan cara memompa ion Na keluar dan ion K masuk ke dalam sel. Seperti gambar ini. Jadi melalui saluran protein yang dibentuk yang ada di dalam membran plasma. Ion natrium dan kalium itu dapat berpindah dengan memerlukan energi. Transport aktif yang kedua adalah kotransport. Kotransport ini adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi juga berupa ATP. Contohnya adalah pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Berikutnya, transport aktif ada eksositosis dan endositosis. Eksositosis dan endositosis ini adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Eksositosis ini vesikula yang berisi makromolekul dipindah oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma, kemudian vesikulanya menumpahkan isinya keluar sel. Sebaliknya, endositosis itu makromolekul yang dikelilingi oleh membran plasma, kemudian membentuk lipatan vesikula, dan kemudian masuk ke dalam sel. Jadi endositosis itu masuknya zat ke dalam sel, eksositosis adalah keluarnya zat, keluarnya isi vesikula kantong dari dalam sel ke luar sel. Dari gambar kalian bisa lihat ini proses endositosis. Zat-zat yang ada di luar itu akan melekat pada membran plasma, kemudian membran plasmanya akan melipat ke dalam, membentuk kantong, menutup makanan atau zat yang diambil, kemudian masuk ke dalam selnya. Itu namanya endositosis. Sedangkan eksositosis itu ketika badan Golgi menghasilkan vesikel, kemudian vesikelnya menghasilkan zat yang sudah tidak berguna bagi sel. Untuk keluar sel, dia akan melekat pada membran plasma. Membran plasmanya akan melengkung dan mengeluarkan zat yang sudah tidak berguna ini. Jadi kalau endo masuknya zat, sedangkan ekso keluarnya zat dari dalam sel keluar sel. Sedangkan gambar yang di tengah ini adalah pinositosis. Pinositosis ini termasuk endositosis. Pinositosis lebih karena memasukkan zat berupa cairan ke dalam sel. Jadi kalau endositosis berupa zat padat yang masuk ke dalam sel, kalau pinositosis berupa zat cair yang masuk ke dalam sel. Demikian penjelasan Ibu untuk sistem endomembran ini. Semoga kalian memahami penjelasan Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian chat Ibu. Ibu menerima segala pertanyaan kalian. Semoga yang Ibu jelaskan ini dapat membantu kalian belajar di rumah dengan baik. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat bertatap muka kembali. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.